Good morning everyone. Welcome back to English class. It's me, Mem Rose. How are you today? Everything's alright? Okay, Mem hope you are on in a good condition. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris dengan Mem Rose ya. Apa kabar hari ini? Semuanya baik-baik kan? Baik, Mem berharap kita semua sehat-sehat ya. Well everyone, before we start our lesson today, let's pray first. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. So, what we gonna discuss today, ma'am? Jadi kita hari ini mau bahas tentang apa ya, ma'am? Oke, di layar kalian sudah ada tema kita hari ini atau hal yang mau kita bahas hari ini ya. Dan juga nanti kita akan mau bahas tentang teknologi around us ya. Setelah kita bahas how to make a pencil holder, minggu lalu kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana cara membuat sebuah kotak pensil dari bahan bekas. Oke. Jadi hari ini juga nanti ada materi lain selain bagaimana cara membuat pencil holder. Oke, how to make a pencil holder. Bagaimana cara membuat kotak pensil ya, atau tempat untuk simpan pensil atau pulpen dari bahan bekas. Oke, as we know, this is an example of procedure text. Jadi seperti yang kita tahu ini adalah salah satu contoh dari prosedur teks. Nah, kalau minggu lalu atau minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang prosedur teks itu apa. Nah, yang kita sudah pelajari yaitu bagaimana cara membuat secangkir teh. Kali ini prosedur teksnya contohnya ya bagaimana cara membuat sebuah kotak pensil dari bahan bekas. Nah, kita gunakan ini, kita membuat ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengurangi sampah, yaitu dengan menggunakan kembali bahan bekas menjadi hal yang bisa digunakan kembali. Oke, kita langsung saja kira-kira apa yang pertama kita harus persiapkan. So, in the first time we have to prepare our materials or tools. Jadi yang pertama kali kita siapkan adalah bahan-bahannya dan juga alat-alatnya ya. Oke. So, tools and materials. Bahan-bahan dan alat-alatnya ya. Oke. The first one is can. Do you know can in bahasa? Pastinya kalian tahu kan apa itu can? Can in bahasa is kaleng ya. Can. The next is screwdriver. Screwdriver bahasa Indonesianya itu obeng ya. Okay, the next is paper, color paper or buffalo paper, kertas buffalo yang sudah berwarna biar kita tidak usah mewarnai lagi kertasnya, kita cari yang sudah ada warnanya. Okay, the next is glue, lem, glue, lem. Scissor, gunting. Ada yang tahu ini apa? Yes, this is a cloth, kain lap ya. Okay, the next is a can opener, membuka, tutup botol, bisa pakai ini juga ya. Atau anak-anak, kalau kalian punya alat atau bahan lain, ini adalah sebagian saja. Mungkin kalian membutuhkan bahan lain,
kalian boleh tambahkan ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, ini adalah materi untuk ujian praktik kita nanti. Jadi, untuk ujian praktik, anak-anak membuat tutorial bagaimana cara membuat kotak pensil. Ya, nanti Mem akan kasih contoh ya. Kalian buatkan video tutorial bagaimana cara membuat kotak pensil dari kaleng bekas ya, atau dari botol bekas, terserah. Oke, atau dari kardus bisa juga. Oke, next. So procedure. Ini adalah cara-caranya, procedure. There are some steps. Berikut ada langkah-langkah bagaimana cara membuat pencil holder. Oke, the first you have to choose a can. Pilihlah kaleng atau siapkan kaleng ya. Wash the can, use soap and sponge to clean the can. Jadi setelah kalian memilih kalengnya, yang kedua cuci kalengnya menggunakan sabun dan spons untuk membersihkan kalengnya. The next is dry the can with a piece of cloth. Dry the can with a piece of cloth. Keringkan kalengnya dengan sepotong kain atau keringkan kalengnya dengan kain kering ya, jangankan basah. Oke, the next step is, langkah berikutnya adalah use a can opener to remove the lid from the can. Jadi gunakan pembuka tutup botol untuk membuka tutupan kalengnya ya. Okay, the next is flatten the edge of the can using the handle of the screwdriver. Ratakan tepi kaleng setelah kita buka atasnya dari kaleng atau tutup kalengnya. Sekarang kita ratakan tepi kaleng menggunakan gagang obeng maksudnya. Oke? Okay, the next is cut the paper. Potonglah kertasnya. Misalnya kalau kertasnya besar, dipotong ya. The next is put the glue on the can. Put the glue on the can. Tambahkan lem ke kalengnya. The next is wrap the can with the paper. Tempelkan kalengnya dengan apa? Dengan kertas tadi yang kalian sudah potong. Oke. Setelah kalian tempelkan kertas buffalo-nya, kalian boleh tambahkan aksesoris lain ya. Seperti mungkin tambahkan gambar bunga atau tambahkan gambar lain, apa terserah sekreasi kamu. Oke, yang penting ini yang Mem kasih ini sesuai ya, harus sesuai dengan yang Mem kasih ini. Boleh ditambahkan tapi jangan dikurangkan. Oke, so a pencil holder ready to use. Pensil holdernya atau kotak pensilnya siap digunakan. Oke, jadi itu dia cara membuat sebuah kotak pensil dari apa? Dari kaleng bekas. Silahkan kalian latih dari sekarang untuk ujian prakteknya. Mem ulangi lagi, untuk ujian prakteknya kalian membuat tutorial cara membuat sebuah kotak pensil dari kaleng bekas. Ingat, latihan dulu sebelum kalian mengambil videonya. Jangan asal sebut, dipelajari dulu baru buat videonya. Saat nanti hari H kita ujian praktek, kalian harus mengumpulkan video itu melalui classroom. Mem tunggu ya, semangat terus.
Ini adalah ujian praktek, jadi nilainya masuk ijazah. Tolong dipersiapkan dengan baik. Oke? Mem percaya kalian bisa. Yang minggu lalu aja sudah kalian praktekkan cara membuat secangkir teh. Nah, ini kan sama modelnya. Jadi mem percaya kalian bisa. Oke? Okay everyone, now you have to open your English book, page 103. Sekarang anak-anak buka buku bahasa Inggris halaman 103, lesson 6, pembelajaran ke-6, with a theme or our topic is technology around us. Teknologi di sekitar kita. Oke. Biar kita enggak bertanya-tanya apa sih teknologi itu. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Oh iya, kenapa kita hari ini 2 materinya? Karena materi kita belum sampai ke atau belum habis maksud mem. Jadi mem hari ini kasih 2 materi karena waktu kita sangat mepet sekali. Jadi kita belajar 2 sekaligus. Oke? So, the next. Okay, everyone, there are example of technology around us. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat contoh dari teknologi yang ada di sekitar kita sekarang, ya. The first one is a game console. Yang pertama itu adalah ini gambar game console. People use it to play game. Orang biasa menggunakannya untuk bermain game. Okay, the next is a telephone. Telephone. People use it to talk to other people in different place. Jadi, orang biasa menggunakannya untuk berbicara dengan orang lain di tempat yang berbeda. Ya. Okay, the next is smartphone. Smartphone. Handphone pintar ya, atau HP pintar. Okay, people use it to talk to other people and to send text, pictures, and videos. Jadi, kita bisa menggunakan smartphone ini atau orang biasanya menggunakan untuk berbicara dengan orang lain yang berada di tempat yang berbeda dan juga bisa mengirimkan pesan, gambar, dan juga video. Nah, a telephone and smartphone, they are different. Jadi, telepon dan HP pintar itu berbeda ya. Telepon itu masih menggunakan kabel. Kalau smartphone, kita bisa mengisi baterai ya tanpa menggunakan kabel, dicas saja. Bedanya sangat jauh. Kalau telepon hanya bisa menggunakan untuk mengobrol saja. Nah, kalau smartphone bisa menggunakan banyak hal, seperti bisa mengirimkan gambar, pesan, dan juga video, dan juga telepon atau ngobrol dengan orang lain di tempat yang berbeda dan jauh dari kita juga, ya. Oke. Dan zaman sekarang juga smartphone bisa telepon video ya, telepon video. Kalau telepon itu tidak bisa ya, hanya bisa untuk menelpon saja atau ngobrol saja. Oke, kira-kira apa lagi selain ini ya? Okay, this is a similar with smartphone but is called tablet. Tablet, ya, kita sebut ini tab atau tablet, ya. Okay, people use it to browse the internet, read e-books, and watch movies. Orang biasa menggunakannya untuk mencari atau membaca internet, ya, membaca sesuatu di Google, baca buku, dan menonton film, movies, ya. Okay, the next is drone, ya.
Drone. Kalian tahu kan apa itu drone? Oke. People use it to monitor traffic and weather. Ya, kalau drone ini banyak sekali kegunaannya. Selain untuk memonitor traffic, untuk memantau lalu lintas atau memantau cuaca, banyak juga yang menggunakannya untuk mau foto ya. Ya, banyak sekali. The next, ada yang tahu ini apa? A virtual reality headset. People use it for watch movies. Jadi orang menggunakan virtual reality headset untuk menonton film atau movies, ya. The next is telescope. People use it to look at something far away. Jadi biasa digunakan untuk melihat sesuatu yang jauh. The next, a windmill. People use it to produce electricity. Jadi orang gunakan windmill ini, kincir angin ya, untuk menghasilkan listrik atau pembangkit listrik. The next, an electric car. People use it to transport people. Ya, kalian tahu kan gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk membawa orang atau mengantarkan orang. Ya, to transport people. So it's enough for today. Mem hope you understand. Cukup dulu untuk hari ini. Mem berharap semoga kalian paham apa yang Mem jelaskan hari ini. Oh iya, nanti Mem akan kabarkan lagi kira-kira ujian praktiknya itu jadwalnya kapan. Jadi masih banyak yang kita perlu ketahui, yaitu minggu depan kita akan pelajari tentang siapa yang menciptakan teknologi yang kita pelajari tadi. Ya, dari semua itu pastinya ada orang yang menciptakannya. Silakan kalian baca-baca bukunya, biar nanti pas Mem menjelaskan kalian sudah paham. So thank you for today. Thank you for watching. See you next week. Bye bye.